Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Dr. Huri Suhendri, MPD, dan selamat siang juga buat teman-teman semua. Saya Natasha Intan Wandita sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai penelitian etnografi atau etnomatematika. Adapun anggota saya yang terdiri dari Wardah Nur Syamsiah dan Rifa Safitnatun Najah. Baik teman-teman, langsung saya mulai dengan materinya. Materi pertama yang akan dibahas oleh Safina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Yang pertama ada etnografi. Etnografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos, yang berarti orang, dan graphein yang berarti tulisan. Etnografi ini merupakan salah satu metode penelitian yang mengkaji tentang kebudayaan suatu masyarakat dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan melakukan penelitian pada suatu permasalahan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian etnografi ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode yang berusaha untuk mengangkat secara ideografis dari berbagai fenomena dan realitas sosial. Alasannya digunakan metode kualitatif karena penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara terjun ke masyarakat untuk menganalisis dan mencatat data yang didapatkan. Yang kedua yaitu etnomatematika. Secara bahasa, etnomatematika itu terbagi menjadi 3 kata, yaitu etno yang artinya sesuatu yang sangat luas dan mengacu pada konteks sosial budaya. Lalu ada matema yang berarti mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan membuat model, serta tics yang berarti teknik. Etnomatematika ini merupakan ilmu yang mengkaji tentang keterkaitan budaya dengan matematika. Etnomatematika ini merupakan studi terhadap pandangan baru dan praktik matematika yang berlaku dalam budaya tertentu. Berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan, dapat dikatakan bahwa konsep matematika bisa ditemukan di dalam kebudayaan yang kemudian dimanfaatkan untuk pembelajaran para siswa-siswi di sekolah. Dan dengan adanya etnomatematika ini sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika, diharapkan para siswa-siswi di sekolah dapat termotivasi, dapat meningkatkan kreativitas, dan lebih menyukai pembelajaran matematika. Keterlibatan etnomatematika dalam pembelajaran matematika juga dapat membuat para siswa-siswi lebih memahami konsep matematika, karena etnomatematika menghubungkan pembelajaran matematika dengan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan budaya. Jadi, etnografi ini merupakan metode yang digunakan untuk suatu penelitian kualitatif yang mengkaji budaya dan matematika. Sedangkan etnomatematika ini merupakan ilmu yang dikaji tentang bagaimana keterkaitan budaya dan matematika pada penelitian etnografi. Selanjutnya, ada karakteristik dan ciri-ciri. Penelitian etnografi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama menganalisis data kualitatif. Penelitian etnografi menganalisis data kualitatif yang berasal dari berbagai sumber, seperti mewawancarai tentang bagaimana pandangan dan pengalaman suatu masyarakat, kemudian mengobservasi perilaku dan interaksinya, serta mendokumentasikan berupa foto dan video. Selanjutnya, ada meneliti atau menelusuri fenomena sosial. Nah, karena penelitian etnografi ini mengkaji tentang bagaimana kebudayaan suatu masyarakat, maka diperlukan adanya pengamatan terhadap objek budaya di suatu masyarakat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data ini dilakukan beberapa hal, seperti melihat keseharian yang dilakukan masyarakat, mengobservasi objek budaya yang sedang diteliti, mendengarkan pembicaraan sehari-hari, serta bertanya ketika ada penjelasan yang kurang dipahami. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait unsur matematika yang terkandung dalam objek budaya yang sedang diteliti. Yang ketiga, data yang tidak terstruktur. Penelitian etnografi ini memiliki data yang tidak terstruktur karena objek penelitian tersebut berasal dari kebudayaan suatu masyarakat.
Data yang berasal dari pengalaman dan pengamatan mempunyai pandangan yang berbeda. Contohnya yaitu dokumentasi berupa foto dan video. Ketika melakukan penelitian etnografi, tentu diperlukan adanya dokumentasi berupa foto dan video yang berkaitan dengan budaya yang sedang diteliti. Hal tersebut merupakan contoh data yang tidak terstruktur karena tidak ada aturan tertentu di dalamnya. Yang keempat yaitu ukuran sampel yang kecil. Dalam penelitian etnografi diperlukan adanya pendalaman dalam memahami peristiwa dalam suatu kebudayaan yang ingin ditelusuri, sehingga sampel yang diambil itu sedikit. Hal ini juga menjadi alasan mengapa penelitian etnografi ini sering hanya fokus pada satu kasus, karena pengamatan yang dilakukan itu memerlukan jangka waktu yang panjang, serta peneliti juga ikut serta terjun ke lapangan. Yang kelima yaitu melakukan analisis data dan interpretasi data mengenai arti dan tindakan manusia. Setelah menganalisis dan mengamati kebudayaan pada suatu masyarakat melalui berbagai macam observasi, kemudian ditariklah kesimpulan tentang bagaimana sikap dan perilaku sosial pada masyarakat tersebut. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan makna dan pola budaya untuk memahami bagaimana suatu masyarakat memahami dan menafsirkan dunia mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian atau langkah-langkah. Di sini saya mendapatkan 3 sumber bagaimana langkah-langkah penelitian etnografi atau etnogratika. Yaitu yang pertama ada dari menurut penelitian Amirah dan Budiarto 2022. Mereka terdapat 5 langkah-langkah, yaitu pertama, mengidentifikasikan masalah budaya setempat. Kedua, memilih informan atau responden yang disengaja untuk lokasi penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan wawancara, observasi atau pengamatan, dan pembuatan catatan lapangan. Keempat, memahami dan meneliti data yang diperoleh. Dan yang kelima, membuat kesimpulan dan laporan tentang temuan. Kemudian yang kedua, menurut penelitian dari Pipit Mulia, Diah Aminatun, Sukma Septian Satsution, Tommy Hastomo, serta Setiana Sri Wahyuni Stepu 2020. Mereka menggunakan desain penelitian dan pengembangan, yaitu Research and Development atau R&D, dengan model EDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada model EDI ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis atau menganalisa, desain atau design, development atau pengembangan, implementation atau penerapan, dan evaluation atau evaluasi. Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam proses pengembangan dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian menurut penelitian dari M. Wahyuni et al., terdapat 11 langkah-langkah. Yang pertama, memilih narasumber dan informan serta aktivitas yang akan diteliti. Yang kedua, membuat pedoman wawancara dan observasi untuk mengetahui apa yang harus diamati oleh peneliti. Yang ketiga, melakukan pengambilan data terhadap informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang keempat, melakukan analisis domain berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi juga. Kemudian yang kelima, melakukan pengambilan data kembali dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian dan menyempit aspek yang diteliti sesuai dengan domain yang ditetapkan. Kemudian yang keenam, melakukan analisis taksonomi untuk mendapatkan data yang lebih rinci tentang domain yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, melakukan analisis kompetensial untuk menemukan ciri-ciri yang lebih spesifik dari apa yang diteliti. Kemudian yang kedelapan, melakukan analisis tema budaya untuk mendapatkan temuan etnomatematikanya. Yang kesembilan, mengambil kesimpulan tentang apa yang diteliti. Yang ke-10, uji validitas datanya. Dan yang terakhir, menemukan hasil etnomatematika untuk silat perisai yang sesuai dengan rumusan peneliti. Nah,
Dari ketiga sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desain penelitian etnografi atau etnomatematika menggunakan kualitatif dengan menggunakan informan dalam pemilihan masalah serta melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam setiap langkahnya. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian etnografi atau etnomatematika digunakan sebagai berikut. Pertama, ada wawancara. Peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua ada observasi atau pengamatan. Data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dari sumber data seperti peristiwa, tempat atau lokasi, benda, dan rekaman gambar. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu dokumentasi berupa foto dan video. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu instrumen penelitian. Jadi di dalam penelitian etnografi atau etnomatematika itu menggambarkan praktik matematika dalam kehidupan masyarakat secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah kualitatif dan memprioritaskan eksplorasi mendalam. Jadi itu ada yang pertama itu ada observasi partisipasif. Itu metode di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk memperoleh pemahaman tentang penggunaan matematika. Jadi instrumennya itu ada catatan lapangan, kamera atau foto untuk dokumentasi, yang terakhir itu ada video rekaman aktivitas masyarakat. Yang kedua itu ada wawancara mendalam. Jadi ini tuh metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan struktur atau semi-struktur dengan orang atau kelompok tertentu. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan informasi dari narasumber tentang pemahaman dan penerapan matematika yang digunakan dalam budaya mereka. Jadi di dalam wawancara mendalam ini, instrumennya itu ada pedoman wawancara, yang kedua itu ada alat perekam suara atau video, yang ketiga itu ada notebook untuk mencatat respon. Yang ketiga itu ada studi dokumen dan artefak. Dalam studi dokumen dan artefak ini, itu ada analisis dokumen, benda budaya, atau artefak yang mengandung elemen matematika dalam tradisi masyarakat. Jadi tujuannya itu untuk menemukan bukti bahwa konsep matematika dapat diterapkan dari dokumen tertulis atau benda fisik. Instrumennya itu ada buku, naskah kuno, dan catatan sejarah. Yang kedua itu ada artefak seperti ukiran, kain tradisional, alat musik, dan peralatan pengukuran. Yang keempat itu ada focus group discussion atau FGD. Jadi dalam diskusi kelompok ini itu ada beberapa orang dari komunitas untuk mendapatkan informasi tentang praktik matematika dalam budaya mereka. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana sih matematika digunakan di masyarakat. Nah, instrumennya itu ada panduan diskusi sama alat rekam untuk mendokumentasikan percakapan. Yang terakhir itu ada jurnal reflektif peneliti. Jadi jurnal refleksi peneliti ini mengenai tentang kayak pengalaman, pemikiran, dan analisis yang mereka alami selama penelitian. Jadi tujuannya itu untuk mendokumentasikan tanggapan peneliti terhadap data yang dikumpulkan dan mengevaluasi kemungkinan bias penelitian. Jadi itu instrumennya itu ada buku catatan harian penelitian. Slide selanjutnya itu ada teknik analisis data. Jadi ada beberapa
metode analisis data yang paling umum yang digunakan. Yang pertama itu ada reduksi data. Jadi dalam reduksi data ini itu proses memilih, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih sistematis dan signifikan. Contohnya itu dalam penelitian tentang etnomatematika pada kain songket Palembang. Jadi data tersebut yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara direduksi untuk mengidentifikasikan elemen-elemen matematis seperti simetri, pola, dan proporsi dalam desain kain. Yang kedua itu ada penyajian data atau data display. Itu untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Susun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau gambar. Contohnya itu adalah pada penelitian eksplorasi geometri dalam tradisi Meron di Sukolilo, data disajikan dalam bentuk deskripsi rinci mengenai konsep geometri yang ditemukan pada setiap bagian Meron atau seperti lingkaran, tabung, dan berbagai bangun datar. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Jadi dalam penarikan kesimpulan ini itu dapat diproses menginterpretasikan data untuk menemukan pola, korelasi, atau makna khusus yang terkait dengan subjek penelitian. Contohnya itu seperti kayak dalam studi tentang etnomatematika pada desain bangunan Masjid Agung Surakarta, peneliti menarik kesimpulan mengenai konsep geometri yang terdapat pada desain bangunan tersebut, seperti sudut, bangun datar, dan bangun ruang. Yang keempat itu ada analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya. Itu yang pertama itu kan ada identifikasi domain atau kategori luas, penyusunan taksonomi itu ada strukturan internal, analisis komponensial itu perbedaan antar elemen, dan penentuan tema budaya itu atau makna mendalam. Contohnya itu seperti penelitian tentang etnomatematika pada desain bangunan Masjid Agung Surakarta menggunakan model analisis Bartley untuk mengeksplorasi konsep-konsep geometri yang terdapat pada desain bangunan tersebut. Yang kelima itu ada triangulasi. Jadi penggunaan berbagai metode atau sumber data untuk memverifikasi dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Contohnya adalah dalam penelitian eksplorasi transformasi geometri pada tenun suku Sasak Surkarara, peneliti menggunakan observasi partisipan dan wawancara mendalam sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan triangulasi sumber data. Yang terakhir itu ada analisis isi. Jadi dalam analisis isi ini, teknik analisisnya itu untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep dalam data kualitatif. Contohnya itu seperti dalam penelitian tentang etnomatematika pada Lopo suku Boti, analisis data dilakukan untuk mengeksplorasi unsur-unsur matematis yang tergantung dalam Lopo Boti, seperti unsur-unsur geometri dan konsep aritmatika. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih dan sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.